Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. I hope you always healthy and kind. Soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Okay, for this section I will give you explanation about rasio. Jadi Ustazah kali ini akan menjelaskan tentang bab rasio atau perbandingan, ya. Yang pertama, ini kalian baca ya, nanti Ustazah kasih penjelasannya dikit lah. Ini glosariumnya, penjelasan-penjelasan yang akan ada bahasa Inggris, istilah-istilah matematika yang ada di perbandingan dan ada bahasa Inggrisnya. Oke, perbandingan. Jadi, apa sih itu perbandingan? Perbandingan itu adalah ketika kita membandingkan dua atau lebih suatu bilangan dengan bilangan lainnya. Contohnya ya, contohnya nih misalnya ada, mana sih contohnya? Contohnya itu misalnya ini nih, terdapat 2 ayam dan 1 itik ya. Nah, ini kan terdapat 2 ayam dan 1 itik. Jadi ayamnya ada 2, itiknya ada 1. Jadi kalau kita bandingkan antara ayam dan itik, yaitu 2 berbanding 1. Nah, dalam hal ini, tanda dalam perbandingan itu adalah ini. Ini tanda perbandingan atau bisa juga A berbanding dengan B. Kayak gitu ya. Itu dia perbandingan. Nah, lalu bagaimana contoh lainnya Ustazah? Itu kan gampang. Contohnya nih, misalnya ayah membeli 2000 kg beras dan paman membeli 10 kuintal beras. Jadi perbandingan beras ayah dan paman adalah berapa? Nah, bagaimana caranya? Ini kan satuannya berbeda. Jadi ketika kita membandingkan sesuatu, harus pastikan kalau satuannya itu adalah sudah sama. Kan kalau tadi ayam sama itik sama-sama binatang, sama-sama ekor lah gitu. Kalau ini kan ada kilogram, ada kuintal kayak gitu. Jadi kita ubah ke salah satunya. Bisa diubah ke kuintal atau salah satunya bisa diubah ke kilogram. Nah, di sini Ustazah berikan contohnya kalau dia itu diubah ke kuintal. Karena 1 kuintal ini kan sekuintal ya. Nah, padahal kita tahu kalau 1 kuintal itu kan sama dengan 100 kilogram. Nah, sehingga kalau kita punya 2000 kilogram, berarti dia sama juga dengan 2000 ini kita bagi dengan 100. Karena kan dari kilogram ke kuintal, dari yang kecil diubah ke besar, berarti dia harus dibagi. 2000 dibagi 100 adalah 20. Berarti dia 20 kuintal. Sehingga bisa kita bandingkan 20 kuintal berbanding 10 kuintal. Nah, dalam hal ini disederhanakan lagi karena masih bisa sama-sama dibagi 10. Sehingga dia itu menjadi 2 berbanding 1. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita ke ini. Ke skala. Apa sih skala itu? Jadi, skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Misalnya nih, anak-anakku semua lihat pohon ya. Pohonnya itu tingginya 3 meter. Kan terus kita mau gambar. Nggak mungkin gambarnya itu kita buat jadi 3 meter. Nggak cukup buku gambarnya. Maka harus kita kecilkan ukurannya. Nah, dalam menghitung berapa kali sih kecilnya gambar yang awal ke gambar yang akan kita buat itu disebut dengan skala kayak gitu. Jadi skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada gambar atau peta dibagi dengan ukuran sebenarnya. Kayak gitu. Itu dia skala. Ya. Itu dia skala. Nah, terus, jadi jika skala 1 berbanding N, maka setiap 1 cm pada gambar itu mewakili N cm pada ukuran sebenarnya. Contohnya,
1 berbanding 5.000. Artinya 1 cm itu mewakili 5.000 cm atau 5 meter jarak sebenarnya. Kayak gitu. Ini 50 meter ya, sebenarnya 50 meter jarak sebenarnya. Nah, berarti ukuran sebenarnya itu merupakan 5.000 kali lebih besar dibandingkan ukuran pada gambar. Nah, di sini Ustazah kasih rumus-rumusannya. Ini bisa diperhatikan ya. Kayak gitu. Nah, di sini Ustazah berikan rumusannya. Jadi ini kan ada segitiga, ada ukuran pada gambar dibagi ukuran sebenarnya dikali skala. Ya. Jadi, nanti kalau kita mau cari ukuran sebenarnya, caranya adalah ini ukuran sebenarnya ditutup. Ditutup ya, ditutup. Jadinya ukuran gambar dibagi skala. Kayak gitu. Kalau kita mau cari ukuran pada gambar, berarti ukuran pada gambarnya ditutup. Sehingga diperoleh caranya itu adalah ukuran sebenarnya dikali skala. Kayak gitu. Contohnya, jarak kota Sumbawa ke kota Bima itu adalah 76 km. Nah, jarak pada petanya 4 cm. Berapakah skalanya? Berarti kalau skala tadi kan ukuran pada gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya. Berarti 4 dibagi dengan 76 km. Nah, di sini diketahui ini Ustazah sudah tulis. 76 km ini diubah dulu ke cm. Sehingga hasilnya 7.600.000 cm. 4 berbanding 7.600.000. Berarti sama dibagi 4 supaya dia jadi bentuk skala. Skala itu kan 1 berbanding. Sehingga yang atas ini kita bagi 4, bawahnya juga kita bagi 4. 4 bagi 4 1. 7.600.000 dibagi 4 adalah 1.900.000. Sehingga skalanya 1 berbanding 1.900.000. Seperti itu. Oke? Oke, kita beralih ke perbandingan senilai, equivalent ratio. Apa sih perbandingan senilai itu? Udah ya, pernah Ustazah jelaskan di kelas. Kalau misalnya nih kita beli apel 1 kg, harganya 35.000. 2 kg berarti dia 70.000. Bertambah, semakin banyak kilogram apel, maka semakin banyak harganya. Itu dia perbandingan senilai. 4 kg jadi 140.000 dan seterusnya. Kayak gitu. Itu dia perbandingan senilai. Perbandingan yang dia kalau harga satunya semakin naik, maka harga yang lainnya juga semakin naik. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kan perbandingan buku Amir dan Bayu 4 berbanding 5. Terus ditanya, buku Amir berjumlah 100, berapakah jumlah buku Bayu? Dan pertanyaan selanjutnya. Nah, perlu kita perhatikan, kita tulis dulu apa-apa yang menjadi perhatian kita. Intinya pertama, buku Amir berbanding buku Bayu itu 4 berbanding 5. Jadi pada perbandingan, jumlah buku keduanya, kan perbandingannya 4 sama 5, berarti jumlah perbandingannya itu adalah 9. Kalau selisihnya berarti dikurang, 5 dikurang 4 adalah 1. Sehingga untuk yang pertama, nah karena yang diketahui buku Amir, maka penyebut pada pecahan adalah banyak buku Amir. Ini Amir tadi kan 4, ditanya buku Bayu, berarti Bayu di sini 5. 5 per 4 dikali 100, kayak gitu. Kenapa 100? Karena bukunya si Amir berjumlah 100 ya, diketahui buku Amir 100. 5 per 4 dikali 100. 100 dibagi 4, 25. 5 kali 25 adalah 125. Terus yang B, jumlah buku keduanya akan diketahui 270. Ditanya buku Amir. Nah, jumlah pada perbandingan ini kan 9. Berarti di bawahnya itu per 9. Kayak gitu. Karena mengikuti apa yang diketahui. 270 ini kan jumlah keduanya. Berarti yang di bawah sini adalah jumlah pada perbandingan. Kayak gitu. 270 bagi 9, 30. 4 dikali 30, 120. Nah, di sini soal C. Diketahui selisih keduanya. Sehingga di bawah sini harus dia selisih. Selisih pada perbandingan adalah
1. Sehingga 30 bagi 1, 30. 5 dikali 30, 150 buku. Kayak gitu. Oke, itu ya. Nanti untuk contoh soalnya akan Ustazah kirimkan. Contoh soal yang lain. Dan kalian kerjakan sendiri. Perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan, kalau nilainya dia semakin besar, maka yang lain ikut semakin besar. Kalau perbandingan berbalik nilai ini, ketika nilai satu besar, maka nilai lainnya kecil. Kayak gitu. Contohnya ini. 60 km per jam kecepatannya. Berarti waktu tempuhnya dia 4 jam. Semakin cepat, semakin lama dia, semakin sedikit kecepatannya, maka waktunya semakin lama. Ini 60 ke 30 kan? 30 ini kan lebih kecil, tapi waktunya lebih lama. Kayak gitu. 15 pun seperti itu, waktunya juga lebih lama. Ya, itu dia perbandingan berbalik nilai. Contohnya, suatu pekerjaan pembuatan suatu gedung sekolah jika dikerjakan oleh 10 orang akan selesai dalam waktu 2 bulan. Berapa lama jika pekerjaan pembangunan gedung sekolah itu dikerjakan oleh 15 orang? Oke, gampang ya, buat saja bentuk tabel. Jadi di sini tabel jumlah orang, ini tabel jumlah orangnya, yang ini waktu pengerjaan. Ya, jumlah orangnya yang pertama 10 orang, dia 2 bulan. Nah, kalau 15 orang berapa waktunya? Kira-kira semakin cepat atau semakin lama? Karena dia orangnya semakin banyak yang bekerja, otomatis waktunya akan semakin sedikit. Kayak gitu. Bagaimana cara ngerjainnya? Nah, yang sejajar ini 10 dengan 2 dikali aja. 10 dengan 2 sama dengan 15 dikali dengan yang sejajar ini, N. Kita misalkan N ya, berarti 15 dikali N. 10 kali 2, 20. Sehingga sama dengan 15 N. Hitungannya gimana setelah itu? Nah, jadi N ini kita pindahkan kan? Kita tetapkan di sini, 15-nya yang pindah. Sehingga karena dia di sini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. 20 dibagi 15, kayak gitu. Jadi kan pecahan saja gampang. 1, 5 per 15. Nah, otomatis 1 ini adalah 1 bulan. Ya, karena tadi kan dia waktunya bulan pakainya. Ini 1 bulan, 5 per 15 bulan. Berapa sih 5 per 15 bulan ini? Berarti kita kan sama juga dengan hari kan? Nah, karena kita anggap aja bulan itu 30 hari, berarti 5 per 15 dikali 30 hari. Sehingga 5 per 15 ini adalah 10 hari. Sehingga waktu pengerjaannya adalah 1 bulan 10 hari jika dikerjakan oleh 15 orang. Seperti itu. Oke, finish for this section. I will give you some question for your exercise, and please collect the exercise this week. Ya, hari Ahad batas pengumpulannya. Nanti akan kita cari hari di mana kita belajar lagi. Oke? Okay, thank you for your attention. Fighting for your study. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.